Amin. Silakan duduk saudara-saudara. We are so happy to be in Philadelphia Kami today. sungguh bersuka cita bisa berada di Philadelphia hari ini. Even in all the snow. Bahkan di luar meskipun salju, We had snow in Atlanta too. kita juga ada salju di Atlanta. Except Atlanta didn't know what to do, so we all stayed home. Kecuali orang-orang Atlanta tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi kami tinggal di dalam rumah. But in Philadelphia, look at you, you're here today. Tapi Philadelphia orang yang hebat, di tengah-tengah salju Anda tetap berada di gereja. Amen. Amin. Bethany Miracle Center is one of our favorite churches in the world. Bethany Miracle Center adalah salah satu gereja yang sangat menjadi favorit kami, kesukaan kami di seluruh dunia. Amen. Amin. We always look forward to coming and seeing Pastor Shirley and Pastor Lucas and you church family. Kami selalu sungguh mengharapkan untuk bisa bertemu kembali dengan Pastor Lucas, Pastor Shirley, dan juga seluruh jemaat gereja Bethany. Thank you so much for the invitation to be Terima kasih here. banyak untuk undangan yang diberikan kepada kami. Well, this is Valentine's week. Ini adalah minggu merayakan hari kasih sayang Valentine. And I received from the church, probably from you, a whole basket of chocolate yesterday. Dan kami mendapatkan sebuah keranjang berisi coklat yang banyak sekali dari kita semua. All kinds of chocolate. Semua jenis macam coklat. And so we didn't eat dinner last night. Jadi kemarin malam kami tidak makan malam. We had plenty of chocolate in Karena our kami room. punya persediaan coklat yang banyak. We didn't eat dinner. Sehingga kami tidak sempat lagi makan malam. Amen. I wanted to tell you Valentine's Day is a very special day. Saya mau mengatakan kepada Anda semua bahwa hari Valentine adalah hari yang sangat istimewa. It's not just a commercial day, Itu bukan hari komersial saja, but Valentine's there was many martyrs, Christian martyrs that were crucified. karena pada hari Valentine pada zaman dulu ada begitu banyak martir-martir Kristen yang dibunuh. That karena were iman. killed in the name of the Lord. Mereka dibunuh oleh karena mempertahankan nama Tuhan. And their last name was Valentine. Dan ada salah satu martir nama belakangnya adalah Valentine. And then eventually we started celebrating the day of Dan pada Valentine's akhirnya Day. kami menjadi kebiasaan untuk merayakan hari kasih sayang atau Valentine. But to us, Valentine's Day means love and happiness and flowers and cards. Bagi kami biasanya hari Valentine itu dikaitkan dengan cinta, dikaitkan dengan bunga, dikaitkan dengan permen. But Valentine's only lasts one day a year. Biasanya hari Valentine itu perayaannya cuma sehari saja dalam setahun. And so we want to talk about something that's very special, and that's love. Dan karena itu hari ini kita mau membahas topik yang sangat khusus sekali, yaitu topik tentang cinta. And we're going to talk about marriage today. I will talk first, and my husband's going to come up and speak. Dan kami akan membahas soal pernikahan. Saya akan membahas bagian pertama, akan dilanjutkan oleh suami saya. And we're going to speak about what will help your marriage stay together, but it's also for the singles. Saya akan membahas bagaimana cara memperkuat hidup pernikahan kita semua, dan ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang masih single. We often tell people that forgiveness is the glue that holds your marriage Kita together. seringkali mengatakan kepada orang bahwa pengampunan itu adalah obat atau lem yang paling ampuh untuk merekatkan pernikahan. You're going to be given many chances in your marriage to forgive. Akan berulang-ulang kali terjadi dalam pernikahanmu, di mana kau harus melepaskan pengampunan. You're going to hurt, you're going to irritate, you're going to make your spouse mad. Engkau akan merasa terluka, engkau akan merasa tersinggung, dan kerap kali engkau akan membuat pasanganmu juga merasa marah. And many of you may say, never, never. When you first get married, you will never have a problem. Mungkin Anda tidak percaya, tidak mungkin itu terjadi dalam pernikahanku saat engkau pertama kali menikah. But that doesn't last very long. Tapi biasanya yang semacam itu tidak akan bertahan lama. The happiness that you carry away on your wedding day, Pada waktu ketika engkau melangkahkan kaki menuju hari pernikahanmu, that doesn't last long. maka yang dirasakan pada hari pernikahan itu tidak akan bertahan lama. Because the next day you must get up and get ready and go to work again. Karena setelah hari pernikahan, besoknya Anda harus bangun pagi, Anda harus siap-siap berangkat kerja lagi. You're trying to figure out how to make it work, how to pay all the bills. Engkau akan berusaha mikir keras bagaimana cara membayar rekening, bagaimana cara menyelesaikan ini dan itu. And then it snows and you can't go to work, and how are you going to make it work? Kemudian ada salju yang lebat turun, Anda harus memikirkan bagaimana caranya tetap dapat uang. And then he makes you mad or she makes you mad. Kemudian pasanganmu mulai menggarang-garain dan mulai membuat engkau marah. And then we girls, we cry, why don't you love me Dan kemudian anymore? wanita biasanya suka main pakai perasaan, langsung nangis. Kenapa kamu nyakitin hatiku?
And the guys will say, because you're not like you were before I married you. Kemudian pasangan saudara, suami saudara berkata, karena engkau tidak sama seperti waktu kita pacaran. So I know today, because I've been married 45 years. Dan saat ini saya tahu karena saya sudah menjalani pernikahan selama 45 A long tahun. time. Let's give me a hey, Berikan tepuk tangan yang meriah. clap for me that I've lived with this man for 45 years. Jadi tepuk tangannya untuk dia karena dia sudah menjalani hidup 45 tahun dengan pria itu. And then clap for him that he's lived with me for Kemudian tepuk tangan 45 kedua years. untuk pria itu yang sudah menjalani 45 tahun hidup bersama saya. We had this little deal in our home Kita ada membuat kesepakatan di rumah that we try not to ever go to bed mad. bahwa kita sudah membuat keputusan kita tidak akan tidur malam itu. We try to make things up before we go to sleep. Kita harus menyelesaikan semua yang terjadi di antara kami berdua sebelum kami tidur malam. And even when you think you're not wrong, Bahkan pada saat kau merasa dirimu itu benar, tidak salah, why do you want to prove you're right? kenapa engkau harus mengabaikan hakmu? After all these years, Setelah sepanjang tahun berlalu, my husband and I had decided we don't have to always be right. karena itu suami saya dan saya kami memutuskan tidak pernah ada di antara kami yang merasa benar. We would just rather have peace in our home. Kami lebih mengutamakan ada damai sejahtera di dalam rumah tangga kami. And see, we know that marriages are constantly under attack by the devil. Kita tahu bahwa setiap pernikahan Kristen itu setiap saat akan selalu diserang oleh iblis. We know that Satan wants to destroy families. Kita tahu bahwa iblis itu mau menghancurkan setiap pernikahan-pernikahan Kristen. That's his job. Karena itulah tugasnya iblis. He knows he has but a short time to get everyone he can that loses their sight of what Jesus is. Karena iblis tahu bahwa waktunya yang tersedia sudah sangat singkat bagi dia. Karena itu iblis bekerja sangat keras sekali untuk bisa menghancurkan setiap rumah tangga Kristen yang dia jumpai. Do you know how special you are to the heart of God? Apakah engkau menyadari bahwa tiap pribadimu ini adalah orang yang spesial di mata Tuhan? And do you realize that if you were the only one born, Jesus Christ would have gone to the cross for you? Dan apakah engkau menyadari bahwa engkau satu-satunya orang di mana Yesus itu mau naik ke atas kayu salib mati bagi engkau? Do you realize that he loves you more than anyone else? Apakah engkau menyadari bahwa Yesus itu sangat sayang sekali kepada hidupmu lebih daripada orang lain? And each of us can say that because he loves us all the same. Dan kita bisa mengatakan bahwa kasih Yesus itu sama untuk setiap orang. See, God holds marriage so close to his heart. Engkau tahu bahwa Yesus itu sangat memegang pernikahan itu erat dekat dengan hatinya. And Ephesians 3:25 Di dalam kitab Efesus pasal 3, tells husbands, ayat yang 25 untuk suami, love your wives, kasihilah istrimu just as Christ loved the church, sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. and gave himself up for her, Dan sudah menyerahkan dirinya untuk dia. to make her body, we're talking about the church now, to make her body holy, Jadi kita sekarang berbicara soal gereja Tuhan untuk menguduskannya. yes, cleansing her by the washing with water through the word of God, Ayat 26, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. and to present her to himself as a living sacrifice, as a Supaya, radiant church. supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. And this scripture says that we will be presented to our Lord without any sin. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa kita akan diperhadapkan kepada Kristus tanpa dosa, tanpa celah. Because of what he did for us. Oleh karena apa yang sudah dilakukan Yesus dalam hidup kita. And yet every one of us sin every day. Dan kita menyadari bahwa setiap kita selalu berbuat dosa setiap hari. Even if you're not speaking something, many times you're thinking something. Bahkan kalaupun Anda tidak mengucapkan sesuatu, di dalam pikiran pun seringkali kita berdosa. But you know, Paul tells us in the word that Jesus died to make us holy. Dan di dalam kitabnya, Paulus mengatakan bahwa Yesus itu mati untuk menjadikan kita ini kudus. I think when a couple gets married, Ketika sepasang suami istri itu menikah, that in love feeling that they have that day might last a week or two. perasaan cinta yang membuat mereka maju ke dalam jenjang pernikahan. Because it's our Lord that gives us the joy that lasts. Karena sebenarnya hanya kasih Kristus saja yang bisa memberikan sukacita dalam hidup kita. You know what happiness is to me? Engkau tahu apa arti kebahagiaan bagi diri saya? I think about a new dress in a window.
Mungkin saya melihat baju baru yang dipajang di toko or a new car, atau mobil baru. and I think, oh, I'll be happy. I'll never need another car. Mungkin kalau saya ganti mobil itu bisa membuat saya bahagia. The first time that car doesn't start. Mungkin pada suatu kali ketika saya menyetater dan itu tidak bisa jalan mobilnya. Or the dress that I bought, it doesn't look right anymore. Atau ketika pakaian itu baru saya coba kemudian tidak cocok dengan badan saya. Or I'm tired of it. I'm Atau tired of it. saya bosan dengan baju baru itu. Then where did that happiness go? Kemudian kemana rasa bahagia saya itu pergi? See, we think things make us happy. Kita pikir bahwa perasaan kita itu yang bisa membuat kita bahagia. But it's not about things. Tapi bukan dari pikiran ataupun perasaan. See, the word tells us the joy of the Lord is our strength. Alkitab mengatakan bahwa sukacita itu datangnya dari Tuhan. Dan sukacita Tuhan itu memberikan kekuatan. That is the only thing that will last you even when you have death in your family. Itulah yang akan membuat sukacita menetap di dalam hidup kita, membuat kita kuat bahkan saat kita kehilangan orang yang kita kasihi. You know when Paul was locked up in prison, Engkau tahu ketika Rasul Paulus di dalam penjara and he is saying, I am forgetting those things that are behind me, dan dia berkata, aku mulai melupakan hal-hal apa yang ada di belakangku. and I am reaching forward to those things that are ahead. Dan aku berlari-lari mencapai apa yang ada di depanku. And he's saying, I'm looking for that prize, Dan aku memandang kepada upah yang tersedia. and that prize is in Jesus Christ. Dan upah yang tersedia di dalam Yesus Kristus. But then he says in the next chapter, chapter 4 of Philippians, Kemudian Paulus melanjutkan di dalam pasal 4 dari kitab Filipi. Paul says, may the peace Dia berkata, biarlah damai sejahtera that you do not even understand, yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiranmu. may it guard your heart and your Biarlah itu mind. menjagai hati dan pikiranmu. But the secret is, he said, through Jesus Christ our Lord. Rahasianya adalah damai sejahtera melalui Yesus Kristus Tuhan kita. So the most gorgeous man or prettiest woman in the world cannot keep you happy. Jadi engkau harus menyadari wanita tercantik, pria terganteng sedunia tidak bisa membuat kita bahagia. We have two people that get married and they both have their weaknesses. Kita lihat bahwa pasangan suami istri itu dua-duanya memiliki kelemahan. And we think we can change them. Dan kita pikir dengan menikah kita bisa mengubahkan pasangan kita. But it's not going to happen. Tapi hal itu tidak akan terjadi. It's not up to us to change that person. Itu bukanlah tugas kita untuk bisa mengubahkan pasangan kita. It's up to him or her changing from the inside Tapi out. perubahan itu tergantung pada pasangan masing-masing. Apakah mereka mau berubah dari dalam menuju keluar. And when you begin your marriage knowing that there's a purpose, Dan kalau kau memulai pernikahanmu dan kau punya tujuan-tujuan pribadi. and that purpose is to help each other Dan tujuanmu untuk menikah itu kau tahu bahwa kau mau menolong pasanganmu. become exactly what God wants you to be, Untuk menjadi seperti manusia yang ditentukan oleh Tuhan. it changes the idea of marriage. Maka itu akan mengubahkan ide pernikahan. See, marriage is not easy. Kita tahu bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang gampang. Living with someone for 10 years, 20 years, 30 years, it's not easy. Hidup bersama dengan orang lain 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun bukan sesuatu yang mudah. Unless Jesus Christ is the center of your Kecuali strength. engkau menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dari pernikahanmu. There are three things I think that helps us really have a good marriage. Ada 3 kunci yang saya pikir bisa membuat pernikahan kita menjadi lebih kuat. And that is speaking the truth in love Yang pertama adalah berbicara kebenaran dalam kasih by the power of God's grace. oleh anugerah Tuhan Yesus. See, everything you've seen today, the little girls have showed their hearts. We're giving you our heart, Lord. Engkau lihat bagaimana hari ini ada anak-anak kecil membawa hati, mereka menunjukkan hati itu kepada Tuhan. Tuhan, kau lihat hati kami. And unless we give our heart to the Lord, then we'll never be able to give our whole heart to anyone else. Kecuali kalau kita memberikan seluruh hati kita kepada Tuhan, maka itu mustahil kalau kita bisa memberikan hati kita kepada sesama. There are three powers that I think help make a marriage work. Ada 3 kunci hal yang penting yang mesti diingat untuk memperkuat pernikahan kita. And I think the first one is the power of truth. Hal yang pertama adalah kuasa kebenaran. Many times people speak truth without love, Banyak kali orang-orang itu berbicara kebenaran tanpa didasari kasih. and it just hurts the other person and it tears that marriage apart. Maka perkataan kebenaran tanpa kasih akan semakin melukai pasangan. Have you ever had a friend ask you, how do I look in this? Apakah ada seorang teman bertanya,
bagaimana rupa saya dengan memakai ini. And you want to say, you look terrible. Anda tidak mungkin tahu berkata, kamu kelihatan jelek sekali, mengerikan. You look horrible in that dress. Oh, kamu kelihatan mengerikan sekali dengan pakai baju seperti itu. Husbands should never do that. Suami-suami ingat, jangan pernah mengatakan hal seperti itu pada istri. You might say you would look better in this dress, but don't ever say you look bad in that. Lebih baik suami mengatakan, Ma, lebih baik engkau lebih kelihatan cantik dengan pakaian yang lain. Tapi jangan pernah mengatakan kepada istri, engkau kelihatan jelek sekali pakai baju itu. Really, some of the things I'm saying today are also for the singles that are here. Apa yang saya sampaikan ini juga berlaku bagi orang-orang yang masih bujang di tempat ini. Because as we talked to the youth last night, Karena saat kami menyampaikan firman kepada kaum muda kemarin malam, we let them know that God has a specific person for them, for their kita lifetime. menyampaikan bahwa untuk orang-orang yang masih muda sekalipun, Tuhan sudah menyiapkan pasangan orang yang spesial bagi setiap mereka. And we know that for you to understand that person that God has put in your life, Dan untuk kita bisa mengerti pasangan yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup kita, you must really understand what truth means. engkau harus lebih mengerti dahulu soal kebenaran. Truth means being honest. Kebenaran artinya berkata dengan jujur. Truth means you've got trust in that family. Kebenaran berarti engkau harus mempercayai keluarga itu. When you lose trust in a family, Ketika engkau sudah hilang kepercayaanmu pada keluarga, it's one of the hardest things to ever get back. itu adalah hal yang sangat susah kembali untuk didapatkan. So it's easier to just walk in forgiveness and love. Jadi sangat mudah sekali untuk kita berjalan melepaskan pengampunan di dalam kasih. See, marriage brings you into the closest contact possible with another person. Engkau lihat bahwa ikatan pernikahan itu adalah ikatan yang paling dalam soal hubungan saudara dengan pasangan saudara. And when you're dating, you may be able to fool each other, but you can never fool each other after you get married. Mungkin waktu Anda masih pacaran, Anda bisa mengelabui, membohongi pacar saudara. Tapi begitu Anda masuk dalam pernikahan, Anda tidak bisa lagi membohongi pasangan Anda. Marriage does one thing, and it forces you to deal with the other one's problems or flaws. Pernikahan hanya bisa mengerjakan satu hal, yaitu Anda harus berurusan dengan kelemahan pasangan hidup saudara. See, marriage doesn't create your weaknesses. It only shows your weaknesses. Ingat bahwa pernikahan itu bukan menciptakan kelemahan, tetapi pernikahan itu akan menyingkapkan kelemahan diri saudara. It's not even your spouse that reveals your weakness. Bukan saja pasangan saudara yang menyingkapkan kelemahannya, It's really marriage itself that shows it. tetapi pernikahan, ikatan pernikahan itu yang akan menyingkapkan kelemahan kita. But the bottom line today is Jadi dasar utama dari hari ini, we are all saved by grace. kita semua adalah orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Not one of us in this room is perfect. Tidak ada seorang pun di dalam ruangan ini kedapatan sempurna. See, you know Proverbs 18:21 is one of my favorite scriptures. Amsal 18 ayat 21 adalah ayat favorit saya. It says death and life is in the power of the tongue. Dikatakan hidup dan mati itu ada dikuasai oleh lidah. And then it says they that love it will eat of its fruit. Siapa yang suka mengembangkannya akan memakan buahnya. So what Proverbs 18:21 says is Jadi apa arti dari Amsal 18 ayat 21 itu adalah you will get what you say. engkau akan menuai, menikmati apa yang kau ucapkan. If you tear your family members down, Kalau engkau merendahkan anggota keluargamu, if you talk about each other, kalau engkau menggosipkan satu sama lain, you get what you say. engkau akan menuai apa yang engkau tabur. My husband has always said, and he's been a very smart man, Suami saya adalah seorang pria yang sangat cerdas. he says a critical spirit brings poverty. Dikatakan bahwa roh yang suka mengkritik itu akan mendatangkan kemiskinan. You want to be poor? Apakah engkau mau menjadi miskin? And talk about people. Dengan cara membicarakan, mengkritik orang lain. Put them down. Rendahkan orang lain. You can't find anything good to say about anybody, don't say anything. Kalau engkau tidak bisa menemukan sesuatu yang baik pada diri seseorang, lebih baik tutup mulut. See, words kill, Engkau mengetahui bahwa perkataan kita itu bisa membunuh. but words also give life. Tetapi perkataan kita bisa juga memberikan kehidupan. Because remember the scripture that says you reap what you sow? Karena ingat ada firman yang berkata, kita akan menikmati apa yang kita tabur. It's true in marriage too. There's always a harvest coming.
Dan itu benar, prinsip itu benar di dalam kehidupan pernikahan. Itu kita akan menikmati apa yang kita tabur. So people in your life, your family, your friends, your co-workers, they may see your weaknesses sometimes. Jadi orang-orang yang ada dalam hidup kita, baik pasangan kita, anggota keluarga, teman-teman bekerja, itu semua akan bisa mengenali kelemahan kita. But really it's your spouse that gets hurt by those weaknesses. Tetapi orang yang paling disakiti adalah pasangan hidup kita. Ephesians 5:26 Efesus pasal 5 ayat says the husband is to make the wife holy. 25 dikatakan bahwa oleh suami maka istri itu dikuduskan. Yes, cleansing her by the water through the word. Dimandikan oleh firman dan air. Of course, the husband is our father. Tentu bahwa yang digambarkan oleh suami itu adalah Allah Bapa kita. And then John 15:3 says, Kemudian Yohanes pasal 15 berkata, you're always Ayat 3. clean. You're already clean Yohanes 15 ayat 3 berkata bahwa engkau sudah bersih because of the word I have spoken to you. oleh karena firman yang sudah aku ucapkan kepadamu. If you realize what's inside of you, Kalau engkau menyadari apa yang ada di dalam dirimu, you can love expecting nothing in return. engkau akan bisa menyintai orang-orang lain tanpa syarat. And so now I've talked about power of truth. Number 2, I want to talk about the power of love. Tadi topik yang pertama saya membahas ada kuasa kebenaran, sekarang yang kedua kuasa kasih. Because you must speak the truth in love. Karena engkau harus berkata kebenaran di dalam kasih. See, marriage has the power to heal you. Engkau lihat bahwa di dalam pernikahan itu ada kuasa untuk bisa menyembuhkan diri kita. Many people come into a marriage and they're hurting before they ever get into that marriage. Banyak orang sebelum menikah, mereka sudah terluka sebelumnya. But you can get a best friend. Tetapi di dalam pernikahan, engkau bisa menemukan sahabat baik. You can have somebody by your side that just really understands you and Di loves dalam you. pernikahan, engkau bisa menemukan seorang yang selalu berdiri di sampingmu, apapun yang terjadi. See, my husband and I have learned through the years that marriage is not just about, love is not just a feeling. Kita sudah mempelajari, saya dan suami selama ini, bahwa menikah itu cinta itu bukan hanya sekedar perasaan. But love is a commitment to each other. Tapi cinta adalah sebuah komitmen, sebuah ikrar antara suami dan istri. I don't love him just because he treats me great all the time. Saya tidak mencintai suami hanya karena dia memperlakukan saya baik. Or he tells me how much he loves me all the time. Saya tidak mencintai dia hanya karena dia berkata dia cinta saya setiap saat. Or because he's perfect. Atau karena suami saya sempurna. I love him because I love him. Saya mencintai dia karena saya mencintai dia. I love this man because I choose to love him. Saya mencintai pria ini karena saya sudah memilih untuk mencintai dia. There are some times that I have made him just so upset, just hurt his feelings. Kadang-kadang oleh tingkah laku saya bisa membuat dia marah, tersinggung. Because I just speak whatever's here. Karena saya selalu ngucapin apa aja yang di dalam It hati just saya. comes out. Langsung keluar dari mulut ini. And I can tell I've hurt his feelings. Dan saya bisa melihat dari raut mukanya bahwa dia marah. And I will feel so bad. Dan perasaan saya sungguh sangat buruk sekali. And first I go to God and say, I am so sorry. Tentu saja hal yang pertama saya mengaku minta ampun kepada Tuhan. And so many times I say, God, please help me. Banyak kali saya berteriak, Tuhan tolong saya. And he says to me, help yourself. Dan Tuhan seringkali berkata, tolonglah dirimu sendiri. Because it's up to us to watch what we say. Karena itu sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri untuk mengucapkan apa yang mau kita ucapkan. And the next thing I do is I go to my husband and say, I'm so sorry. Kemudian hal I'm yang really kedua, sorry. saya mendatangi suami saya berkata saya minta maaf. See, love has incredible power Engkau lihat bahwa cinta memiliki kuasa yang sangat dahsyat to change that person in your life. untuk mengubahkan orang di dalam hidupmu. If they're not what you thought they were, Kalau mereka itu tidak seperti yang kau harapkan, give him to God. serahkan mereka itu ke dalam tangan Tuhan. You can't change him by yourself. Karena engkau tidak bisa mengubahkan pasanganmu dengan kekuatanmu sendiri. See, God knows you better than anyone, but he also loves you more than anyone. Karena Tuhan sangat mengenal pribadimu lebih dalam lagi, lebih daripada pasanganmu mengenal dirimu. And our God is committed to your marriage. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mempunyai komitmen terhadap pernikahan kita. See, you have the power to heal your spouse or crush your spouse. Jadi di tanganmu engkau punya kuasa untuk membangun, menyembuhkan pasanganmu atau menghancurkan pasanganmu. So as my husband comes up, I want to tell you that when you speak the truth and you speak it in love, it will change everything in your Jadi life. sebelum suami saya maju, saya akan mengucapkan sekali lagi kepadamu bahwa kalau kita mengatakan kebenaran yang disertai dengan kasih,
maka itu akan menyembuhkan, akan mengubahkan pasangan kita. Amin. Ooh, yes. Let the church move on. Hallelujah. Mari kita terus berjalan. I want you to stand to your feet real quick. Everyone stand. Mari semuanya berdiri sebentar. Saya undang untuk berdiri. Turn around and shake someone's hand. Kemudian tengok kiri kanan, jabat tangan dengan Say, sebelahmu. I am so glad to see you at Katakan, church aku today. sungguh bersuka cita, senang melihat engkau. Now look at somebody else and say, I'm blessed. Dan katakan sekali lagi pada tetanggamu, aku diberkati, I'm blessed. aku diberkati, And I'm highly favored. dan aku disayangi oleh Tuhan. I am a son of God. Aku adalah anak-anak Tuhan. The daughter of God. Aku adalah anak perempuan Tuhan. We're one in Christ. Kita satu di dalam Kristus. Amen. Now give Amin. somebody a high five and be Mari seated. lakukan high five. Hallelujah. You may be seated. Silakan duduk kembali. It's always a joy for Ann and I to come to Philadelphia. Selalu merupakan sukacita bagi Anne dan saya untuk datang ke Philadelphia. Many, many years ago, we fell in love with Indonesia and Singapore. Bertahun-tahun yang lalu kami sudah jatuh cinta dengan orang Indonesia yang ada di Singapura. Had the opportunity to minister with so many people in that nation. Tuhan memberikan kesempatan kami untuk melayani banyak bangsa Indonesia. And it is only by the grace of God Dan that hanya this oleh happened in our life. anugerah Tuhan hal itu terjadi dalam hidup saya. Grace is the power of God Anugerah adalah kuasa Tuhan to do for you yang untuk memampukan kita, what you cannot do for yourself. memampukan kita mengerjakan apa yang tidak kita mampu lakukan. We knew nothing about the nation of Indonesia. Dulunya kita tidak pernah mengenal bangsa Indonesia. We did not know it was the fourth largest nation in the world. Kita tidak pernah tahu bahwa bangsa Indonesia itu bangsa keempat But terbesar di dunia. when missionaries came to our home in Atlanta, Tapi ketika seorang misionaris datang ke rumah kami di Atlanta, while we were having a service, a church service, kemudian kita mengadakan ibadah gereja, on a Sunday night, pada minggu malam, one of these ministers salah satu pendeta ini told the people, mengatakan pada jemaat, you are selfish. engkau egois. Can you imagine an Indonesian brother coming in our church and saying, you are selfish? Anda bisa bayangkan ada seorang hamba Tuhan Indonesia datang ke gereja kami And mengatakan, engkau adalah orang yang I egois. looked at him and I said, whoa. Dan saya memandangi hamba Tuhan itu dan berkata, wow. But he says, you are selfish because you keep the pastor here all the time. You must let him go to the nations. Dan akhirnya hamba Tuhan itu meneruskan perkataannya, engkau egois jemaat-jemaat di sini. Karena And- engkau menahan hamba Tuhanmu, pastormu di sini saja. Lepaskan dia untuk melayani ke bangsa-bangsa lain. And though this man was a little strong and sharp, it was exactly what we needed to hear. Jadi perkataan hamba Tuhan itu yang pendek dan cukup keras, itulah yang perlu kami dengarkan. God opened the doors for us, Kemudian Tuhan mulai membuka pintu kepada kami. and all expenses were paid, Semua pengeluaran sudah ditutup, dibayar. and we went over into more nations than we'd ever been into in our life. Bahkan kita bisa pergi kepada bangsa-bangsa lain lebih banyak lagi daripada hidup kami. Because some friends from Indonesia Karena beberapa teman di Indonesia saw in their heart that, melihat dalam hati mereka. that God wanted Henry and Ann Jones in Indonesia. Mereka melihat bahwa Henry John dan Ann John harus datang ke So I Indonesia. took on my wonderful name of Henry Sujono. Makanya saya adopsi nama Indonesia, Henry Sujono. That means good Jones. Itu artinya Good Jones, Tuan John yang baik. So the grace of God opened the door for us. Jadi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan membuka pintu bagi kami. And as Ephesians chapter 4 verse 32 says, Di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 berkata, that God's grace is reconciling and causing us to be forgiving. karena anugerah Tuhan itu bisa membuat kita mengampuni, saling mengampuni, dan We are- saling penuh kasih mesra. We are to be kind and compassionate to one another, Kita harus menjadi ramah dan penuh belas kasihan satu dengan yang lain. forgiving each other Kita harus saling mengampuni freely and completely. dengan bebas dan dengan murah hati. Not just your words, Nah, bukan hanya karena perkataanmu, but it's seen in your life when you really love someone and forgive them for the pain. tapi kasih dan pengampunan itu betul-betul terlihat dari cara hidupmu. I'm thankful my wife loved me enough to forgive me. Saya mengucap syukur karena saya memiliki seorang istri yang cukup mengasihi saya untuk bisa mengampuni Because saya. so many times, even when a minister is in preaching the gospel, and I have been preaching since I was 14 years old, Karena semenjak saya dipanggil Tuhan dalam pelayanan itu sejak umur 14 tahun. when I hit around 40 years old, 41, 42, Ketika saya mulai memasuki usia 40,
21 tahun. I really went with a challenge of my manhood. Itu merupakan suatu tantangan bagi kepriaan saya. And my wife and I had a lot of tension in that time. Dan pada waktu itu, usia-usia itu, saya dan istri banyak memiliki kesenjangan dan tantangan. One of the toughest parts for me was when she went and got a job in the secular world in a business office. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika istri saya memutuskan untuk kerja secara sekuler di dunia, There in Atlanta. di Atlanta. And there was a couple of men who brought her in because she was so good at bookkeeping and numbers. Ada beberapa pria yang memasukkan dia ke pekerjaan itu karena dia sangat ahli sekali dalam soal pembukuan, accounting, And they gave her this job and gave her a great pay. dan memberikan dia pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar. But I found myself wanting to go up every now and then at lunchtime Kemudian saya mulai merasakan kesepian, terutama ketika saat to makan be siang, with her. untuk bersama-sama dengan So istri. these two businessmen would see that she has a husband. Jadi istri saya makan siang dengan businessman. I was insecure Saya merasa tidak nyaman, because tidak all aman. my life I had preached the gospel. Karena sepanjang hidup saya selalu berkhotbah. And my wife, when she hit that in the 40s, her world was wanting to do something that brought in more money. Tetapi ketika istri saya memasuki usia 40 tahunan, dia itu terpikir untuk bisa menghasilkan uang lebih banyak But lagi. I respected her for her desire. Saya menghormati keinginannya, I loved her completely. dan saya mencintai dia And seutuhnya. I prayed for her every day. Dan saya mendoakan dia setiap hari. And I would go down there and see her every now and then. Dan saya mulai mengunjungi dia beberapa kali. And meet those two businessmen. Dan saya mulai melihat dua bisnismen itu. And I sort of took care of my turf, my place. Dan melihat bahwa dua bisnismen itu mulai mengambil alih And tempat duduk a lot of saya. that was insecurity in my part. Dan itu akhirnya rasa tidak aman masuk dalam hidup saya. Because there was nothing in my wife's life that would ever do anything to hurt me, and I would never do anything to hurt her. Karena sebenarnya di dalam hidup istri saya, dia tidak pernah punya kemauan untuk menyakiti saya. Saya pun demikian sebaliknya. I share that with you, and I've never done that in all of our years of ministry from the pulpit, but I share that with you Sebelumnya saya tidak pernah membicarakan ini, So tetapi that saya membagikan dengan Anda hari so ini. you can know that ministry families have challenges too. Tetapi supaya saudara sadar hari ini, bahkan keluarga pendeta hamba Tuhan bisa memiliki tantangan semacam itu. We have built churches and raised up great leaders in our church through the Kita years, sudah membangun gereja, membangkitkan banyak pemimpin bertahun-tahun. and only see some of them to walk out and do their own thing and do their own ministry and leave. Dan menyaksikan beberapa dari orang-orang yang kami bangkitkan itu meninggalkan kami dan memulai pelayanan sendiri. But we've never seen God fail. Tapi kami tidak pernah menyaksikan Tuhan itu gagal. And in 2, 3, 4 months later, 2-3 bulan kemudian, we would have more people there than we'd ever had before. kemudian Tuhan mengirimkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa lebih daripada And many sebelumnya. times some people who'd been gone for a while came back. Dan ada beberapa jemaat yang sudah lama tidak hadir akhirnya datang kembali. And they did it because we love them. Dan mereka melakukannya karena mereka tahu bahwa kami mengasihi A mereka. critical spirit will paralyze you. Roh yang suka mengkritik orang lain akan melumpuhkan saudara. The biggest cause of cancer and disease in people's body Itu adalah penyebab terbesar bagaimana Is- orang mendapatkan kanker di dalam is that tubuhnya. critical spirit. Kalau orang menyimpan roh yang suka mengkritik orang lain. And so do not criticize each other. Jadi stop, jangan mengkritik sesama. Husbands and wives, be an example to your children. Karena suami dan istri engkau akan menjadi contoh model bagi anak-anakmu. Leaders in the church family, love each other. Keluarga, pemimpin keluarga di sini Work together. bekerja sama supaya menjadi And if contoh. someone has something negative to say, Dan kalau ada orang yang membicarakan sesuatu yang negatif, be quick to say, let's don't be talking like that. mari kita yang mendengar cepat-cepat menghentikannya. Because we do not want to hinder our life Karena kita tidak mau hambatan itu terjadi and dalam the hidup kita. things God wants to do for us. Dan menghambat apa yang mau dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. We have discovered when you build up each other in the faith Kita tahu bahwa saat kita menopang mensupport satu sama And lain dalam in iman, love, dalam kasih, it causes you to be lifted up by others. maka kita akan bisa juga membangkitkan orang lain. You keep what you give away. Engkau harus memelihara apa yang engkau ucapkan. If you give love, you'll receive love. Kalau engkau menabur kasih, engkau akan menuai kasih. If you give forgiveness, you will get forgiveness. Kalau engkau menabur pengampunan, engkau akan mendapatkan pengampunan. If you give mercy, you will get mercy. Kalau engkau menabur belas kasihan, engkau akan menuai belas And if kasihan. you give grace, you will get grace. Kalau engkau menabur anugerah, Hallelujah. engkau akan menerima anugerah. Come on. Haleluya. God wants us to know
Tuhan hari ini mau kita tahu that His plans for us bahwa rencananya bagi hidup are kita yes and amen. adalah ya dan amin. Your future is ahead of you is the greatest time of your life. Masa depan di depanmu adalah masa depan yang gilang gemilang. Your children and teenagers who may be a problem now Anak-anakmu dan para remaja yang mungkin hari ini bikin masalah will be your greatest asset as you get older. akan menjadi asetmu yang terbesar saat engkau selesai semuanya. When my wife and I look at our son Rob, Ketika saya dan istri melihat anak laki-laki our kami Rob, oldest, anak laki-laki who tertua is also ministering the gospel, yang juga memberitakan Injil. and when he gave us our beautiful daughter Kimberly, Ketika kita melahirkan anak perempuan yang cantik Kimberly, I flew in from Denver, Colorado from a revival meeting saya langsung terbang dari Denver, Colorado dari meeting revival to Jacksonville, North Carolina, menuju ke Jacksonville, Carolina, where my wife had gone to be with her family di mana istri saya tinggal dengan keluarganya so she could give birth to our girl, our baby. untuk menyiapkan kelahiran anak perempuan kami. And when Kimberly Dengan Kimberly, was born, ketika Kimberly lahir, I put her in my hand. She was so small, karena bayi itu sangat mungil, saya taruh think di telapak tangan saya. maybe 5 pounds and 2 ounces. Mungkin 5 pounds 2 ons. And she was put right there with a little booty and her head right there. That's small. Besar kepalanya sebesar telapak tangan saya. But today, Tapi hari ini she's as tall as I am. dia sudah setinggi saya. And she goes by Real Talk Kim on Twitter and on Facebook. Dan dia sudah terkenal di Facebook dan di Twitter. And she is reaching thousands of people. Dan dia sudah menjangkau ribuan orang. Just got back from Jamaica, Dia baru kembali dari Jamaika. going all over the nations in the world. Dia sudah menjelajah seluruh Preaching negara the dunia. gospel. Berkhotbah, menyampaikan kabar baik. In fact, you would love to have her here someday. She is powerful, anointed. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi, sangat luar biasa sekali. I'm saying this because we raised our children to love God, Saya mengatakan ini supaya kita semua mendidik anak-anak kita untuk cinta Tuhan. to love church and love people. Untuk mencintai gereja Tuhan dan mencintai sesama. And because we have been faithful Dan karena kami orang tua sudah as setia, a role model for our children, kami menjadi model contoh utama bagi our anak-anak. son and daughter Anak laki-laki dan anak has perempuan. given us 5 wonderful sons, Mereka sudah grandchildren. memberikan 5 cucu laki-laki pada And kami. one of these days, Dan hari-hari ini, these grandsons are going to grow up cucu laki-laki akan tumbuh besar. and they're going to give us some beautiful little girls. Dan mereka akan memberikan cicit perempuan. Because all we have is boys right now. Karena semua kami yang miliki Yes, adalah Bo. 4 cucu laki-laki. But one of them plays the guitar and the drums in church. Ada cucu yang main gitar, ada cucu yang main drum. And others are getting education in school and academia. Dan ada yang berpendidikan bagus di sekolah. We're just watching God use our children. Kami menyaksikan bagaimana Tuhan itu memakai anak-anak And kami. we're watching the generations evolve. Dan kami menyaksikan bagaimana generasi kami selanjutnya itu terlibat. Because we've modeled an example for our own children. Karena kami sudah memberikan contoh kepada anak-anak kami. And they passed it down to their children. Dan anak-anak kami melanjutkan contoh yang baik itu kepada See, anak mereka. the generational blessings are important. Engkau lihat bahwa berkat generasi itu sangat penting sekali. It's not about just living and dying. Tidak hanya bicara soal hidup dan mati. It's about making a difference in someone's life. Tapi bicara soal bagaimana kita mengadakan perubahan dalam hidup seseorang. If you come to church and you serve God, Kalau engkau datang ke gereja dan melayani Tuhan. and you get prayer and ministry, Dan engkau menjadi pendoa dan kau terlibat dalam pelayanan. all that is wonderful. Semuanya itu bagus. But if you go out of the church house Tapi kalau engkau keluar dari rumah and Tuhan. something bothers you, Dan ada sesuatu yang mengganggu and you engkau. become critical, Dan engkau menjadi kritis. and you make statements that are not good, Dan engkau mulai mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak I want bagus. God to convict you Aku mau Tuhan untuk menegurmu. because He has me. Karena dia memiliki aku. When I've made mistakes and said things I shouldn't say, Ketika aku mulai melakukan sesuatu yang salah. it Mengatakan hurt yang harusnya me tidak aku lakukan. the most. It hurt me the most when I said Maka things. pernyataan itu, kalimat itu paling melukai aku sendiri. When my wife says something very harsh to me, my heart breaks. Ketika istri saya mengatakan sesuatu perkataan yang kasar, maka When- itu melukai hati saya. When I say something harsh to her, it Ketika makes saya my heart balik break. mengatakan
mengatakan sesuatu yang kasar pada istri saya, itu juga melukai perasaan saya. Because the Lord said, husbands, love your wife as God loved the church. Karena Alkitab berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. That's just what we do. Itulah yang harus kita lakukan. We love each other as Christ loved the church. Kita harus mengasihi satu sama lain sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. When I looked at the dancers expressing God's love in their choreography, Ketika saya menyaksikan bagaimana para penari ini mengekspresikan kasih mereka kepada I Tuhan, couldn't help but get a picture on my cell phone of a saya little tidak boy. tahan, langsung saya jepret dengan kamera saya. Little boy worshiping the Lord. Jojo yang pakai kerubim kecil. Amazing. Sungguh suatu anak yang dahsyat. I prophesy he will grow up to be a great leader in the kingdom of God. Saya menubuatkan bahwa Joseph akan tumbuh menjadi pemimpin yang besar di dalam gereja Because ini. mama and daddy let him go and worship with the rest of the folks. Karena papa dan mamanya mengizinkan dia mulai kecil untuk menyembah Yesus. I admire these young men Saya mengagumi pria-pria muda that get out there and dance with those beautiful girls. yang datang ke depan menari dengan para gadis-gadis. Just think about that. Mari kita pikirkan hal ini. You could almost start singing that beautiful song. Engkau mulai mau menyanyi dengan lagu yang baik. Heaven, I'm in heaven. Sepertinya kita di sorga, kita di sorga. Every day I'm living a life of heaven. Setiap hari kita hidup di dalam sorga. Because love brings heaven to you. Karena sebenarnya kasih itu akan mendatangkan sorga datang dalam hidup Love kita. is of God and from God. Love is of God and from God. Karena kasih itu asalnya dari Tuhan dan untuk Tuhan. And without that love, you cannot please the Lord. Dan tanpa kasih kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Without love, you cannot please your spouse, Karena your tanpa marriage. kasih kita tidak bisa menyenangkan pasangan kita. Without love, you will affect the children who grow up in your household, Tanpa in your kasih home. kita tidak bisa memberikan dampak positif bagi anak-anak kita. Without love in the church for each other, Tanpa kasih kepada sesama jemaat di gereja you ini, cannot continually be growing and advancing in God's kingdom. maka tanpa kasih kita tidak bisa semakin berkembang dan bertumbuh di dalam kerajaan Allah. Through the years, every time we've come to the Bethany Church in Philadelphia, Bertahun-tahun ketika kami datang ke dalam gereja Betani, Philadelphia, known as a city of love, Philadelphia terkenal dengan kasih persaudaraan. love that is in your heart, Kasih itu ada di dalam diri love saudara. for your family, Kasih untuk keluargamu. love for your children, Kasih untuk anak-anakmu. love for the ones you work with in the marketplace, Kasih untuk teman-teman sekerjamu. breaking the critical spirit, Patahkan setiap roh kritik itu. and loving even those who've treated you wrong. Dan kasih orang-orang yang mengkritik saudara. Loving even those who walked out of your life. Kasihi mereka yang meninggalkan hidup saudara. Again, I want to say Sekali lagi aku that katakan a critical spirit bahwa roh kritik has been proven to be sudah terbukti the cause of most diseases in people's menjadi lives. penyebab menjadi penyebab sumber penyakit di Look- dalam tubuh seseorang. Look at the word disease. Engkau lihat kata disease You atau can penyakit. also call it dis-ease. Itu berkata juga ini sesuatu. Look at the word disappointment. Engkau lihat kata kekecewaan, disappointment. Break it down, you can say distance from the appointments God has for Engkau you. lihat kalau dipecah menjadi dua kata, distant, ada jarak dengan appointment. Kalau kita memiliki janji Allah, itu jaraknya jauh. Disappointment is because you became disconnected. Anda memiliki kekecewaan karena engkau terputus hubungannya How dengan many, Tuhan. how many of you have been discouraged in your life? Berapa banyak saudara di sini sudah menjadi lemah semangat? You know why discouragement comes? Engkau tahu bagaimana roh Is lemah there- lesu itu datang? There's a break Karena ada sesuatu yang patah that separates the distance yang memisahkan engkau, from your courage. memberikan jarak yang jauh dari semangatmu. Discouragement, Jadi discouragement atau patah semangat disappointments. dan juga kekecewaan atau And disappointment. when you feel that, Kalau engkau merasakan dua roh itu, it hurts you. maka itu melukai It can engkau. affect your family. Itu bisa memberikan dampak It yang can negatif kepada keluargamu. it can affect your financial giving to the Bahkan, local church. Itu akan bisa memberikan dampak yang negatif untuk engkau memberikan persembahan kepada It gereja can lokal. affect your productivity in the job, in the marketplace. Dan dua roh itu bisa menghambat produktivitasmu di dalam kerjaan. The critical spirit again can cause disease Dan in your sekali body. lagi roh kritik itu bisa menyebabkan sumber penyakit di dalam dirimu. Discouragement, Kekecewaan, disappointment patah semangat can be the result of this disease of cancer, akan menjadi penyebab of dari penyakit arthritis,
kanker, all menjadi kinds of penyebab physical pains dari semua rasa sakit di dalam badan. because you got disconnected, Karena engkau putus hubungannya. unsure of yourself, Engkau tidak yakin akan dirimu. and you found yourself pulling away Dan engkau menyadari bahwa dirimu From itu mulai family, menjauh. from Menjauh dari keluarga. from friends, Engkau menjauh dari teman. leaving a job you love Engkau meninggalkan pekerjaan yang and engkau cintai. going to another Dan engkau berbalik ke arah yang job in lain. another place Engkau pergi ke tempat yang because lain. you didn't like what happened to Karena you. engkau tidak menyukai apa yang terjadi di Ladies sana. and gentlemen, Bapak dan Ibu, we have got to be strong. kita mesti menjadi kuat. Don't let your emotions rule you. Jangan izinkan emosi itu menghancurkan hidupmu. Feelings will lie to you, Perasaan tiap kali membohongi saudara. but the truth Tetapi kebenaran, will set you free. kebenaran firman Tuhan akan Amen. memerdekakan setiap kita. Amin. The truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakan kita. It will cause the grace of God, Akan menyebabkan anugerah the Tuhan. power of God, Kuasa Tuhan. can help you do what you cannot do on your own. Menolong saudara melakukan apa yang tidak bisa kau lakukan sendiri. Isaiah chapter 40 verse 29. Yesaya 40 ayat 29. God gives power to the weak, Tuhan memberikan kuasa, kemampuan, kekuatan kepada and yang to lemah. those who have no might, Dan kepada orang yang tidak berdaya, He increases strength. Tuhan menambahkan semangat dan kekuatan. Again, grace is the power of God Sekali lagi, anugerah Tuhan To- itu adalah kuasa Tuhan. to do what you cannot do for Untuk yourself. memampukan saudara melakukan apa yang tidak dapat kau kerjakan sendiri. So Isaiah chapter 40 verse 29. Jadi Yesaya 40 ayat 29 Again, sekali lagi. he gives power to the weak, Dikatakan Tuhan memberi kekuatan and kepada to yang those who lemah. have no might, He Dan increases strength. menambah semangat kepada yang tidak berdaya. So married Christian couples Jadi pasangan suami istri Kristen are called to have grace, dipanggil untuk mendapatkan anugerah to Tuhan. embrace the grace of God. Untuk menyambut anugerah Tuhan. It is an unconditional command. Ini adalah perintah Tuhan yang tanpa syarat. Where law demands performance, Di mana Taurat itu menuntut perbuatan baik. grace demands surrender. Tetapi anugerah Tuhan hanya menuntut penyerahan diri So we kita. must surrender totally Jadi kita harus berserah To God. diri dengan total kepada Tuhan. for His grace. Untuk mendapatkan And His anugerahnya. mercy. Dan belas kasihannya. So I believe it is important Dan saya percaya ini adalah yang penting. to make sure that we do not smother each other, Untuk memastikan kita tidak saling menghancurkan. hold each other back. Kita tidak saling menjauhkan diri. And when someone has offended you, Dan kalau seseorang menyinggung saudara. if they have hurt you, Kalau seseorang melukai engkau. pray for them, Berdoalah bagi orang itu. love them, Kasihi orang itu. because we are human beings. Karena kita semua adalah manusia We biasa. were born in sin. Kita dilahirkan dalam dosa. We were shapen in iniquity. Dan kita semua memiliki In kelemahan. sin, our mother and father conceived us. Karena di dalam dosa aku dikandung dalam But- ibuku dan ayahku. God's grace Tetapi hanya karena anugerah is Tuhan. more than enough Lebih daripada cukup. to pick you up from the guttermost Untuk mengangkat dari tempat sampah. and take you to His uttermost. Dan menempatkan saudara di tatanya yang It may tinggi. be a little hard to translate in English. But God's got a plan for your life. Tapi saya percaya Tuhan memiliki rencana Look bagi at setiap someone kita. next to you Lihat tetanggamu. and say, God has a plan for your life. Dan katakan Tuhan punya rencana bagi hidupmu. Come on, Katakan. say it. Say it Mari with me. katakan kepada tetangga kanan kiri. God has a Tuhan plan for you. punya rencana bagimu. He has a future for you. Tuhan punya masa depan yang cerah God bagimu. even has a hope for you. Bahkan Tuhan memberikan harapan bagimu. A hope that does not make ashamed. Harapan yang tidak pernah memalukan. God wants to use you now. Karena Tuhan mau memakai hidupmu Everybody sekarang. stand with me. Come Mari on. berdiri, mari bangkit Begin to berdiri clap your bersama-sama. hands to the Berikan Lord. tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. If you have a prayer language, Kalau engkau memiliki bahasa I doa, want you to begin to pray in the Holy mari Ghost. berdoa di dalam bahasa roh. Come on, lift your voice. Mari angkat suara saudara. Mari sembah di dalam bahasa roh. Hallelujah! 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 Give Him praise! Mari berikan Give pujian Him teriak kepada praise! Tuhan.
Praise Him in the sanctuary. Mari puji Dia di tempat Praise Him in kudusnya. the holy mountains. Mari puji Dia di atas gunung yang Praise tinggi. Him in the instruments of music. Mari puji dengan alat musik. Let everything that hath breath, praise Mari ye the setiap yang Lord. bernafas memuji Tuhan. Hallelujah. Haleluya, sorakan kemenangan. Glory.